Mengenal formasi kuno dalam sepak bola. Strategi dan sepak bola menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di era sepak bola modern, pelatih kondang dunia dari Sir Alex Ferguson hingga Jose Mourinho dan Josep Guardiola berlomba-lomba meracik strategi. The Special One, julukan Mourinho, menekankan sepak bola pada hasil. Sepak bola negatif kerap dimunculkan mantan pelatih Chelsea ini. Mourinho senang menumpuk pemain di barisan bertahan. Dari situ muncul istilah parkir bus. Pelatih asal Portugal ini mengandalkan formasi 4-3-2-1. Sedangkan Guardiola gemar dengan tiki taka alias permainan dari kaki ke kaki dengan skema 4-3-3. Gaya bermain ini lekat dengan Barcelona. Formasi ini mengantarkan Guardiola menjadi pelatih tersukses Blaugrana sepanjang masa. Bahkan di musim pertama Pep sudah mempersembahkan gelar treble winner. Mengurut sejarah, skema permainan mulai diperkenalkan di abad pertengahan. Pembagian tugas antar pemain belum ada ketika itu. Dahulu, semua pemain maju ke depan bersaing mencetak gol guna memetik kemenangan. Esensi paling mendasar dari sebuah permainan sepak bola. Akibatnya, daerah pertahanan dan lini tengah lapangan bukan menjadi prioritas utama tim. Prinsipnya menyerang dan menyerang. Padahal dua aspek tersebut memegang peranan penting bagi sukses tim. Permainan 11 melawan 11 ini mulai mengenal formasi untuk menentukan posisi kiper, bek, gelandang, dan penyerang di periode tersebut. Memasuki 1860, skema posisi para pemain mulai disusun agar peran dan tugas pemain tidak tumpang tindih. Inggris menjadi negara pelopor pola permainan. Dikumpulkan dari berbagai sumber, pelatih-pelatih Britania Raya mulai membentuk formasi yang terdiri dari 3 posisi. Beragam modifikasi terus dilakukan agar permainan optimal. Lantas, seperti apa sejarah formasi dalam sepak bola hingga akhirnya berkembang dan menjadi bagian penting tim seperti sekarang? Sejarah mencatat, formasi sepak bola tertua di dunia adalah 1-2-7 dengan pembagian tugas pemain, 1 orang kiper, 1 orang bek, 2 gelandang, dan 7 penyerang. Formasi ini mulai dikenalkan di Inggris pada 1860 hingga 1870-an. Formasi tersebut paling populer di Inggris. Dengan 7 orang penyerang, mudah diketahui sepak bola di masa tersebut hanya urusan menyerang semata. Basis permainan ketika itu hanya sekedar mengirim bola jauh ke depan dan membawa bola ke depan. Formasi ini dipakai timnas Inggris ketika menghadapi Skotlandia pada 1872. Skotlandia sendiri ketika itu menggunakan formasi 2-2-6. Tidak seperti Inggris yang cenderung bermain lebih kaku, Skotlandia memainkan bola dari kaki ke kaki. Meski hasilnya tanpa gol, tapi hasil tersebut cukup mengejutkan karena Inggris yang difavoritkan sebagai pemenang justru harus puas bermain imbang. Seiring kemajuan, prinsip menyerang mulai bergeser. Pelan-pelan tim mulai sadar akan pentingnya lapangan tengah. Meskipun menggempur lawan masih menjadi prioritas utama. Maka terbentuklah formasi 2-3-5 di mana 3 orang pemain mengisi lini tengah. Formasi ini mulai beken periode 1880 hingga 1925 dan dinamai formasi piramid. Pola ini pengembangan dari skema 2-2-6 yang dipelopori Skotlandia. Rincian pola 2-3-5 adalah 2 orang bek. Posisi gelandang menjadi lebih spesifik dibagi menjadi gelandang sayap kanan kiri dan gelandang tengah. Begitu juga dengan barisan depan, posisi juru gedor dibagi menjadi 5, winger kanan kiri, penyerang kanan kiri, dan striker, istilah yang digunakan untuk menyebut penyerang yang berdiri sendiri di depan. Salah satu tim tertua di Inggris, Preston North End, sempat menggunakan formasi ini. Hasilnya, tim yang pernah ditukangi mantan pelatih Manchester United David Moyes ini menjadi klub pertama di Inggris yang mampu mengawinkan 2 gelar juara Liga Inggris dan Piala FA pada 1889. Preston disebut The Invincibles alias tidak tersentuh. Di masa itu, Preston menjadi tim yang tidak pernah kalah. Berkaca dari sukses Preston, skema ini menjadi primadona seantero Eropa. Banyak klub mencontek gaya bermain Preston. Pada 1930-an, 2-3-5 dimodifikasi oleh tim-tim dari Eropa Tengah seperti Austria, Hungaria, dan Cekoslovakia. Ketika itu dikenal formasi dengan nama Sekolah Danubian. Inti dari strategi ini, bola dioper dari tanah. Hasilnya cukup menjanjikan.
Austria menempati posisi 4 di Piala Dunia 1934. Pada 1925, seorang pelatih sepak bola Herbert Chapman mulai memperkenalkan terobosan di Arsenal ketika regulasi offside berubah. Dia membuat skema 3-2-2-3. Sang pelatih membagi pemain dalam 2 garis baris depan dan belakang. Chapman ketika itu sudah berpikir, lini belakang sama pentingnya dengan lini depan. Dia sama-sama menempatkan 3 pemain di area pertahanan dan lini serang. Sebagai penyeimbang, dia menempatkan 2 gelandang jangkar yang bermain di depan 3 back dan 2 playmaker yang beroperasi di belakang 3 orang penyerang. Pola belah ketupat di lapangan tengah permainan membuat pertahanan lebih solid dan sukar ditembus, karena lawan menghadapi 4 titik pemain di depan, kanan, kiri, dan belakang. The Gunners menjadi pionir strategi huruf WM. Berkat inovasi ini, Arsenal memenangi 5 gelar juara Liga Inggris dan memetik 2 piala FA dalam rentang 1931 hingga 1939. Memasuki era sepak bola modern, pola 4-2-4 mulai digunakan. Kali ini lini pertahanan juga mendapat porsi pemain yang sama dengan lini depan. Strategi ini mulai digunakan akhir tahun 1950. 4-2-4 merupakan pengganti strategi sepak bola yang dikembangkan Hungaria dan Brazil. Formasi ini memungkinkan pemain mengubah pola ketika permainan berlangsung. Ketika bertahan, tim menerapkan strategi 4-3-3 di mana 1 orang ikut turun membantu pertahanan ke tengah. Sedangkan 2 bek tengah memblokir serangan balik lawan. Ketika menyerang, tim juga mengubah formasi menjadi 3-3-4. 1 orang bek naik membantu serangan dan mencari bola. Sedangkan 2 striker maju lebih ke dalam dan 2 pemain sayap bermain melebar. Pola 4-2-4 ini mengantarkan Brazil menjadi juara dunia 1958. Sejak saat itu mulai dikenal formasi dengan 4 orang segaris seperti 4-3-3 dan 4-4-2 yang dipakai hingga kini.